Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perasuransian. Sebelum membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikhtiarul Iyanur dengan nomor NIM 2025310812. Saya dari program studi Ilmu Aktuaria Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Yang pertama yaitu dasar-dasar dan hukum asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi, penanggung, dan nasabah yang tertanggung untuk memberikan perlindungan finansial dari risiko tertentu. Sebagai imbalan atas pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau santunan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga yang telah disepakati dalam polis, seperti kematian, kecelakaan, kerusakan harta benda, atau biaya medis. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama yaitu insurable insurance adalah hak untuk mengadakan suatu asuransi antara tertanggung yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Yang kedua, utmost good faith. Prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta maupun tidak lengkap secara akurat. Yang ketiga, indemnity. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jumlah jiwa. Yang keempat, proximate cause. Penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi dari sesuatu. Yang kelima, subrogation. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung. Yang keenam, contribution adalah memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk meminta bantuan dari penanggung lainnya untuk membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung. Selanjutnya, dalil halal haram dan penyelenggaraan usaha perasuransian. Dalam Islam, dalil halal haram merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan atau benda itu halal atau haram. Dalil halal haram didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Penyelenggaraan usaha perasuransian adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola risiko atau memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Untuk perasuransian dapat berupa asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan lain-lain. Berikutnya, pengertian dan ruang lingkup penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia. Penyelenggaraan usaha perasuransian adalah kegiatan memberikan jasa pertanggungan risiko berdasarkan kontak antara pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dan yang tertanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah mungkin diderita tertanggung. Adapun peran perusahaan asuransi yaitu yang pertama menyediakan perlindungan finansial, yang kedua mengambil alih risiko, yang ketiga memberikan ketenangan. Adapun tanggung jawab perusahaan asuransi yaitu membayar klaim, menyediakan informasi yang jelas, dan mengelola dana premi. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan industri. Melalui OJK, pemerintah menetapkan regulasi, standar operasional, dan ketentuan usaha yang bertujuan menciptakan industri asuransi yang transparan, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan konsumen. Mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam industri asuransi merupakan sistem yang dijalankan pemerintah melalui OJK untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai hukum. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembinaan dan pengawasan dalam industri asuransi, yang pertama yaitu melindungi kepercayaan masyarakat, yang kedua mencegah risiko kegagalan perusahaan, yang ketiga menjaga kesehatan keuangan perusahaan, yang keempat mencegah praktik
tidak sehat. Yang kelima, melindungi hak dan kepentingan konsumen. Yang keenam, mengurangi resiko sistematik serta sektor keuangan. Yang ketujuh, membantu adaptasi terhadap teknologi dan pasar. Yang kedelapan, meningkatkan tata kelola perusahaan. Itu saja rangkuman materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.